Assalamualaikum. Ini kita akan membahas video tutorial bagaimana cara melayout dan mencetak belangko undangan. Saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mencetak belangko kosong seperti ini. Nanti hasilnya akan tercetak seperti ini. Ini bagian depan, ini bagian dalam atau bagian belakangnya. Proses layoutnya atau proses settingnya sangat mudah sekali teman-teman. Agar posisinya pas, belangko kosong ini kita scan dulu, atau lebih mudahnya kita foto dengan menggunakan handphone kita, bagian depan dan bagian belakangnya, belangko kosongnya ya. Nanti di sini kita akan melayout atau menyetingnya dengan menggunakan aplikasi CorelDRAW, dan cetaknya saya menggunakan printer Epson tipe R120. Sebelumnya teman-teman persiapkan isi dari undangannya. Saya punya contoh seperti ini. Ini isi undangannya bagian depannya, ini bagian dalamnya atau bagian belakangnya seperti ini. Kita akan ambil contoh ini saja teman-teman. Oke, awalnya kita akan buat lembar kerja baru. File new, saya buat lembar kerja baru atau Ctrl N pada keyboard. Nah, di sini teman-teman, kita akan buat settingannya seperti ini. Pilih kertasnya potret saja. Terus di sini kita masukkan ukuran sesungguhnya dari belangko undangan tersebut. Nah, ini kita ganti ke sentimeter unitnya. Nah, itu kan tadi undangannya setelah kita ukur itu lebarnya 20 cm, kita masukkan sini 20 cm. Terus di sini tingginya adalah 29 cm. Di sini saya masukkan atau saya pilih primary color modenya. Ini saya pilih CMYK. Rendering resolusi saya pilih 300 dpi. Di sini kita oke. Nah, ini ukuran sesungguhnya dari belangko undangan kita teman-teman. Langkah berikutnya, ambil gambar yang udah kita scan bagian depan dan bagian belakang atau hasil foto gitu ya. File import, ambil gambar, itu Ctrl I pada keyboard. Nah, ini hasil scan-nya teman-teman. Hasil scan-nya bagian depan ini saya letakkan di sini gitu ya. Sini gitu. Nah, gini. Pastikan ini udah ujung-ujung teman-teman. Maksudnya kan ada hasil scan yang berlebih gitu ya. Ini sudah saya atur. Ini sudah mepet di ujung kanan, atas, bawah gitu ya. Juga bawahnya juga sama, sudah mepet. Nah, kanan kiri dan atas bawah sudah mepet gitu ya. Nah, kita pastikan gambar ini ukurannya sama dengan lembar kerja kita. Gambar ini kita masukkan di sini 20 cm gitu ya. Di sini kita masukkan 29 cm. Saya enter. Nah, ini hasilnya pas. Biar masuk pas ke tengah-tengah sini, tekan P pada keyboard teman-teman, P gitu ya. Oke, ini udah pas masuk ke lembar kerja kita. Terus di halaman kedua itu bagian dalamnya. Sambil gambar lagi, file import atau Ctrl I pada keyboard. Nih bagian dalamnya ini hasil scan juga, atau hasil foto juga nggak masalah teman-teman. Yang penting ujung-ujungnya pas. Import gitu ya. Saya letakkan di sini, begini, misalkan nggak apa-apa gini gitu ya. Saya geser ke sini gitu. Ini saya masukkan lagi ukurannya di sini 20 gitu ya. Di sini saya masukkan lagi tingginya 29 cm. Saya enter. Nah, ini pastikan ini sudah di ujung-ujung teman-teman, ujung gitu ya. Di bagian bawah ini juga sudah di ujungnya. Oke. Nah, untuk masukkan ke lembar kerja kita, tekan P pada keyboard. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya untuk mempermudah layout saja teman-teman. Saat dicetak udah pasti pas, tanpa teman-teman harus mengatur lagi gitu ya. Nah, kita ke bagian depan, halaman depan ini. Kita ambil file yang sudah kita siapkan. Nah, yang ini teman-teman, file yang ini kita ambil ya. Saya Ctrl C gitu ya. Saya letakkan di sini, saya paste. Nah, tinggal teman-teman atur teman-teman di sini letaknya. Ini saya atur begini.
Ini misalkan saya ambil ini, saya taruh di sini gitu ya. Ini saya ambil ini, saya taruh di sini. Oke, saya posisikan begini. Ini dicetak pasti pasnya teman-teman, kalau kita menggunakan layout ini yang ada gambarnya. Berikutnya saya ambil ini gitu ya, Ctrl C gitu, saya paste di sini. Ini saya letakkan di sini teman-teman. Saya maunya di sini letaknya. Nah begini. Oke, saya ambil lagi ini gambar ini, saya Ctrl C, saya paste. Nah ini saya letakkan di sini teman-teman. Nah saya letakkan di sini. Tinggal teman-teman atur harus ke atas kah atau harus ke bawah, seperti itu ya teman-teman. Tinggal teman-teman atur, dan ukuran ini juga tinggal teman-teman sesuaikan. Kalau misalkan kurang besar dibesarkan, kalau kurang kecil dikecilkan gitu ya, seperti ini. Nah berikutnya ini denah lokasinya. Denah lokasinya misalkan saya ambil ini, saya Ctrl C gitu ya, terus saya paste gitu. Oke, denah lokasinya saya letakkan di sini. Nah, jangan terlalu mepet ke atas teman-teman ya, soalnya nanti mesin printer itu biasanya kalau kita ngeprint menyisakan pinggir-pinggirnya gitu ya. Jadi kanan bawah, atas bawah. Jadi jangan terlalu mepet. Nah ini teman-teman, ini kita balik, ini kita mirror ya teman-teman ya. Mirror pertama mirror vertikal dulu, baru mirror horizontal. Nah ini kita inginkan karena posisinya seperti ini, saya ke bawahkan sedikit gitu ya. Nah terus berikutnya yang ini saya ambil tulisan denah lokasinya, saya Ctrl C, terus saya paste gitu ya teman-teman di sini. Nah yang ini saya letakkan di sini gitu ya. Saya balik juga dengan menggunakan mirror vertikal dan mirror horizontal. Saya balik ini dulu vertikal, terus saya balik lagi horizontal. Nah begini posisinya teman-teman harusnya. Nah di sini soalnya lipatannya di sini, di sini lipatannya. Jangan melebihi lipatan dari undangannya. Nah, ini juga saya balik, saya letakkan di sini teman-teman. Saya balik vertikal dan horizontal. Nah ini layout bagian depan sudah seperti ini. Ini yang kita inginkan teman-teman. Oke, yang ini nggak perlu dikasih teks apa-apa. Nah berikutnya bagian dalam. Bagian dalam itu lipatannya di sini teman-teman. Ini lipatannya di sini dan lipatannya di sini. Nah gitu. Terus saya ambil blankonya, mohon maaf isinya. Nah ini saya geser sini dulu. Misalkan saya ambil langsung semua nggak apa-apa sih, kalau satu-satu juga nggak apa-apa, semua aja deh. Saya ambil, saya Ctrl C pada keyboard, saya paste gitu ya. Saya ke paste, saya letakkan di sini teman-teman. Nah ini jangan terlalu mepet di lipatannya, seperti ini gitu ya. Ini juga di bawah juga jangan sampai kena lipatannya gini. Jadi saat dilipat posisinya pas. Kalau misalkan ragu kanan kirinya, di blok semua seperti ini gitu ya. Tekan shift pada keyboard, baru pilih gambarnya, baru tekan shift pada keyboard untuk rata tengah. Nah ini udah rata tengah. Kita ambil lagi yang bagian bawah sini gitu ya. Saya posisikan di sini aja biar untuk mengetahui saat saya gesernya. Ctrl C pada keyboard, terus saya paste di sini gitu ya. Nah saya geser ke sini. Ingat jangan terlalu mepet, kena lipatannya di sini, dan di bagian bawah juga jangan terlalu mepet ke bawah, karena nanti saat di print, printer itu biasanya tidak mencetak terlalu mepet ke bawah sini. Nah, gitu teman-teman. Nah baru tekan shift, baru pilih gambarnya, baru tekan shift pada keyboard biar rata tengah. Nah ini sebenarnya layoutnya sudah selesai teman-teman, sudah selesai ini teman-teman. Ini sudah selesai juga. Nah bagaimana proses printnya? Nah proses printnya teman-teman, kita akan
menyeting printernya dulu. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, kalau mau di print gitu ya, berarti gambar scan-nya kita geser atau kita hapus sebenarnya. Nanti ya kita hasil printnya begini teman-teman, begini. Nah ini juga kita geser keluar. Supaya apa? Saat mencetak nanti gambarnya tidak ikut tercetak, nanti double. Kita hanya mencetak teksnya saja, seperti itu ya. Nah, sebelum dicetak kita akan menambahkan garis sebesar area kerja kita. Nah, caranya begini teman-teman. Double klik aja di sini, double klik. Ada garis kan di sini kan ya. Nah, gitu ya. Nah, sini juga double klik. Nah, ada garis mengelilingin atau sebesar area kerja. Itu untuk proses ini, mempermudah proses setting printernya. Nanti printernya kebacanya full gitu lah, full ini area kerja ini. Nah, biar tidak tercetak garis ini, kita sembunyikan garisnya. Kita sembunyikan atau tidak kita aktifkan. Caranya, klik kanan pada tanda silang di sini, atau ini teman-teman, ini pilihnya non. Garisnya nggak tampil begitu lah maksudnya. Maksudnya kalau udah cetak nggak ada garisnya. Ini juga sama, yang ini juga sama. Pilihnya ini, pilihnya non tanpa garis. Nah, berikutnya kita akan setting printer kita. Pilih menu file, pilih print atau Ctrl P pada keyboard, gitu ya. Pilih jenis printernya, misalkan printernya saya menggunakan Epson L120, gini ya. Terus kita pilih preference gitu. Nah, kita akan buat nama untuk jenis settingan printer kita ini. Kalau di Epson itu membuatnya itu di sini use define nih. Nah, use define ini kita masukkan nama file, akan kita simpan nanti, dan nanti dapat kita gunakan di kemudian hari kalau kita mencetak undangan yang sama. Kita masukkan di sini misalkan, ingat teman-teman kode undangannya apa, ketikkan di sini kode undangannya. Jadi kita tahu ini bahwa ini adalah settingan kode undangan tersebut. Ini kode blanko undangan gitu ya, jangan lupa kodenya. Nah, settingannya begini teman-teman. Sudah begini, ini unitnya kita pilih milimeter. Kita pilih milimeter. Di sini kita masukkan lebarnya itu, ini lebarnya kan 20 cm. Karena di sini tidak ada senti, adanya mili, berarti kita tambahkan 0,1. Kalau 20 jadikan 20 cm jadikan ke mili, itu jadi 200 mili. 200 nih, diambil semua nolnya tanpa titik ini ya. Nah, di sini di tingginya diambil semua nih, berarti di sini kalau di sini 29 cm jadikan ke mili, berarti 290 mili. Ini kita masukkan 290 mili. Nah, settingan ini dengan printer lain sama. Itu rata-rata adalah unitnya itu adalah mili dan inci, tidak ada senti. Jadi settingan sama seperti ini. Nah, sudah seperti ini kita save teman-teman, kita save agar settingan ini tersimpan di sini. Kita save, tersimpan di sini teman-teman nih, kode blanko undangan baru kita masukkan. Nanti di kemudian hari dapat kita gunakan lagi settingan ini. Terus saya oke. Orientasi adalah potret, ini orientasi adalah potret. Teman-teman, setelah itu baru kita oke lagi di sini. Setelah kita oke lagi di sini, print preview teman-teman, print preview, kita print preview. Nah, ini settingan seperti ini. Kalau mau ke tengah, misalkan posisinya benar-benar tengah, tadi kan sudah ada garisnya nih sebesar area kerja kita ini. Bisa pilih ini teman-teman. Ini pilihnya adalah center opaque. Nah, ini posisinya sudah pas. Tinggal teman-teman print. Cara ngeprintnya gimana? Nih, klik tombol ini. Toolbar bergambar printer. Kita klik gitu ya. Nanti proses cetaknya akan jalan. Ini untuk bagian depan. Saya klik gitu ya. Proses cetak ini ya. Oke, kita lagi mau mencetak bagian depan.
Oke, udah selesai teman-teman di bagian depannya. Nah, berikutnya bagian belakangnya. Nah, setelah bagian depan kita cetak, berikutnya kita akan mencetak bagian dalamnya atau bagian belakangnya. File print, pilih ini bagian belakang yang nomor 2 gitu ya. Terus kita coba cek lagi reference, sudah kode belangko undangan, sudah sama settingannya ya, kita oke aja, kita print preview. Nah, ini bagian dalamnya, ini udah center opaque. Baru kita klik ini toolbar gambar printer untuk mencetak bagian dalamnya. Pastikan kertas sudah dibalik untuk bagian dalamnya atau bagian belakangnya. Oke ya, baru kita print. Oke, proses print berjalan untuk bagian belakangnya. Sudah selesai, di close. Nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Ini hasilnya. Sudah dicetak ini teman-temannya. Ini bagian depan, ini bagian dalamnya. Posisinya pas, tidak mepet atas. Pada lipatannya ini lipatan ini juga. Ini bagian depan, lipatannya di sini, dan lipatannya di sini. Di posisinya sangat pas sekali. Ini hasilnya. Nah, itulah teman-teman tutorial bagaimana cara melayout dan mencetak belangko undangan dengan cepat dan mudah dan pastinya pas. Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya. Sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum.